Oke, kembali lagi di Bumi Budaya Memahami, karena katanya untuk bisa saling memahami itu diawali, ditengahi, dan diakhiri dengan ngobrol. Yang di Bumi pertama kita sudah mengundang Elvina. Sekarang siapa ya? Soalnya 2 hari yang lalu atau kemarin itu tak buat mentahan orang, kita nggak tahu undang siapa. Kita sebut aja namanya langsung, Isyana Saraswati. Gak apa-apa, langsung aja kan, jadi ngobrol-ngobrol. Iya. Untuk Isyana, gimana kabarnya? Pertanyaan pertama untuk Isyana ya. Isyana kelas 7 kan tak lihat di story marching band Sabah itu main mayoret. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Ya, nggak keras dikit ngomongnya. Ya, jadi awalnya itu kan baru-baru join marching band, dan kebetulan ya marching band itu sebenarnya dulu ada, cuman pernah vakum lagi semenjak COVID. Jadi pas aku baru sekolah pas kelas 7 itu kan tahun 2020 berarti. Iya, itu udah lumayan lama lah pokoknya sebelum aku kesini. Aku kesini kan tahun 2022. Itu mulai lagi tuh ada di pilihannya itu extra marching band. Dan di sana itu emang benar-benar kayak mulai dari nol banget gitu loh, Kak. Jadi awalnya aku ikut di Belira karena pas itu tuh kan belum ada kayak kegiatan yang mau tampil atau apa, dan kebetulan alat-alatnya juga belum ada kan. Ada sih yang dulu, cuman udah sebagian udah rusak yang kayak gitu kan. Terus akhirnya menjelang udah mau semester 2 itu kan datang tuh barang baru kayak tongkat mayoret baru. Terus ditanyain lah di sana siapa yang mau jadi mayoret gini gitu. Dari awal kan aku emang tujuannya emang nyari mayoret ya, join di marching band kayak gitu. Awalnya sebenarnya nggak dapet, awalnya itu si Ica sama Kak Yuna itu. Gitu. Cuman entah kenapa, nggak tahu kenapa tapi tiba-tiba ditawarin lagi, jadi oh ya udah ambil gitu. Dan dari situ deh awal perjalananku mulai ikut marching band sampai di kelas 9 ini gitu. Oke, tepuk tangan untuk saya dulu ya. Panjang ya. Ya banyak banget. Tadi kakak dengar ada Yuna. Yuna itu siapa sih? Kakak kelasnya apa setingkatnya Isyana? Jadi Kak Yuna itu kakak kelasku, jadi dia baru SMA sekarang, dan kebetulan juga waktu itu join bareng pas di tahun 2022 itu. Waktu ini benar orangnya yang ikut latihan itu ya? Pas kakak buat video itu ya? Pas ada di luar kan? Musim bandnya Isyana pakai masker. Bener ya? Ya itu kayaknya. Oh itu dia. Oke. Kan udah tadi nanya musim bandnya. Ya, Sekarang boleh nggak yang nanya yang lain? boleh. Soalnya kalau di budaya memahami ini seperti podcast ya, tidak boleh bohong dan harus jujur gitu. Ya, Kalau kakak pribadi, siapa sih pacarnya Isyana sekarang? nggak ada. Kan biasa pas nanya namanya manusiawi kan. Ya. Siapa sih pacarnya? Siapa yang dideketin sekarang? Siapa temennya? Mungkin bestie siapa gitu. Kan pasti ada gitu. Kalau teman ada pasti, tapi pacar nggak ada. Ah masa? Beda. Kan imut Pacarku, gini katanya. pacarku di Korea. Siapa namanya? Jaemin. Siapa? Jaemin. Jaimin. Oh, oke. Waktu ini Elvina Gisung namanya apa? Jisung. Oh Jisung. Oh ya Iya. Jisung. Oke. Sekarang Jaimin. Hebat ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan marching band ya. Ya. Untuk Isyana kan sekarang kelas 9. Sedih rasanya ya. Kehilangan. Tinggal sama Orang imut. jagoan asik imut. Nah, kan udah nanti SMA. Maunya di SMA mana? Pastinya SMA 1 yang dekat-dekat aja. Kenapa nggak SMA 2? Kenapa nggak di SMK 3? Karena lebih dekat SMA 1 dari rumah. Oh iya kan. Oh iya lupa ya. Dekat banget. Nanti kalau udah SMA, Isyana mau bantu-bantu nggak di marching band? Bercanda ya. Pasti bakalan bantu-bantu sih kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu luang gitu kesini nengok-nengok.
Soalnya nanti kakak akan banyak ada project untuk kakak kelasnya yang udah tamat, yang kakak kenal lah. Artinya tak sering aja kayak di sana nanti Elvina, Cetika, Diana dan yang lain-lain. Kalau udah tamat kan kakak bisa aja lagi untuk buat video pertama gitu. Oke, next ya. Isyana. Apa? Dulu kayaknya kita kenal kan gini ya gara-gara apa ya? Ngobrol di sini ya kayaknya, di sini ya. Sanaan. Ah, di sini. Di sana. Di sana apa di sini? Di sana. Di sana ya. Pas apa ya? Pas latihan kok kayak itu. Ekstra musik deh. Gara-gara ekstra musik. Ya nggak sih? Oh iya, sama si X ya. Wah. Ketahuan gitu. Kena jebakan sih. Tidak. Sama Ya, X ya, jalan ya. 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 Terus nanya, "Kakak, ngapain di sini?" gitu kayak. Bener ya? Kayaknya nggak tahu lupa. Pakai baju pramuka tuh. Terus sebelahnya pakai baju gini dengan panjang jaket. Ya, bener ya? Namanya siapa, mau nggak di-spill? Aduh. Sorry ya sebenarnya kakak masih sakit matanya. Soalnya mata merah. Kalau dilihat nanti bisa kena nanti. Oke, jadi aku ngomong sama Ya, siapa boleh gitu ya. next. Nah, kan dari dulunya kakak ya pengalaman pribadi. Nggak pengalaman ya, apa namanya ya? Ya gitulah. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Dulu pas lihat di sana itu, kayaknya sombong nih gitu. Dulu pas kakak di sana kan video pertama ya di sana. Ya. Sombong nih sana kayaknya nih gitu. Nggak mungkin nih dulu jujur. Ada SMP yang kayak SMA gini yang mukanya gitu. Tak tanya Pak Guru. Gitu. Oh, berarti aku kelihatan tua gitu. Nah, artinya SMA tapi kayak baby face orang bilang zaman sekarang kayak gitu kan. Kita itu guru ke Pak Ganta. Maaf Pak Ganta ya, maaf ya. Tak cerita. Pak, siapa sih yang putih-putih itu? Tak gitu. Tinggi dia. Usianya namanya itu. Kira ada SMA, ternyata SMP masih. Berarti kelihatan tua kalau kayak anak SMA. Dulu kakak nanya ke Pak Ganta kok dia ada keturunan Cina apa enggak gitu. Ada ya dari sananya kok sipit gitu matanya. Enggak sih, berarti namanya. Oh enggak ya, soalnya Sebenarnya- semua orang bilang sipit matanya gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi mamaku kayak Cina sih, tapi nggak ada keturunan Cina. Oh gitu. Tapi kok bisa putih kulitnya? Apa sering perawatan atau dari Dari orang tua, dari Oh, leluhur, gen. dari nenek moyang. Oh dan oh. Apa lagi ya? Oke lanjut. Apa sih kesan-kesannya Isyana untuk marching band ke depannya? Apa namanya, dari doanya, dari keinginannya untuk adik-adik yang ada potensi untuk marching band nanti. Tolong ke kamera. Jadi kesan Terus yang dengerin ya adik-adik ya. Oke boleh Isyana. Jadi mungkin kesan yang pertama kayak di sini tuh bahagia sih rasanya karena aku terakhir kan TK ya ikut marching band, cuman itu nggak terlalu ngerasain banget vibes-nya gitu. Terus pas SMP ini baru mulai nyoba lagi. Awalnya ngira gini apa namanya kayak bakalan susah atau enggak, kayak nggak bakal bisa deket sama orang-orang gitu karena kan kayak masih newbie ya, kelas 7 gitu, kayak banyak kakel gitu kan. Terus akhirnya ya udah sih tak ikutin terus, ternyata sampai sekarang tuh ternyata ya berguna juga gue di sini ya gitu. Bercanda. Terus paling pesannya buat adik-adik yang lain, semangat latihannya, terus jangan sampai marching bandnya hilang lagi karena ini mungkin sebuah pencapaian ya, karena awal-awal pas kelas 7 tuh masih dikit yang ikut dan sampai sekarang tuh udah lumayan rame lah ya peminatnya kayak gitu. Terus yang punya ide boleh dikeluarkan, kayak jangan ragu-ragu, jangan takut, bersatu suara semuanya di sini.
Ya semoga kedepannya semakin keren, semakin jaya. Udah ya. Oke, itu dari kakak Isyana. Doa-doa ya apa ya? Apa kesan-kesan nih? Pesan-pesan. Oh, kesan-pesan dari kakak Isyana, tolong diingatkan, dicantumkan. Nah, itu aja. Lanjut ya. Untuk Pak Ganta sedikit. Pas Isyana marching band itu udah ada Pak Ganta apa belum? Udah lah, kan Udah Kak ya? Ganta yang jadi gini ya gurunya. Sebelum Pak Ganta apa ada orang? Kalau sebelum itu kurang tahu sih, tapi intinya pas Isyana ikut pertama kali itu ada Kak Ganta sama Pak Mangboy. Soalnya dulu kakak kan SMP di sini juga. Dulu ada ekstra marching band, kakak ikut tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Iya. Makanya Untuk dulu nggak tahu sih siapa sendiri. untuk semuanya itu beruntung sih kalian, harus bersyukur sebenarnya. Iya, love Kak Ganta. Love Kak Ganta. Mau menikah dengan Pak Ganta? Ih, enggak lah. Pak Ganta no jomblo seumur hidup jadi. Weh. Sorry Pak Ganda ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Pas Isyana kelas 8, kelas 8 itu megang alat apa? Alat musik atau bendera? Atau mayoret atau gitar pati? Aku nggak pernah megang alat musik atau bendera. Masa nggak Jadi pernah? iya, dari kelas 7 sampai kelas 9 aku full jadi mayoret. Tapi waktu awal-awal tuh mayoretnya tuh just Wih, puter-puter tongkat mantap. aja. Cuman pas kelas 8 Berarti Pak Ganta milih-milih semester kamu ya. dua kayaknya Kamu itu. milih-milih Pak Ganta. mayoret plus gitar pati. Jadi keduanya langsung. Tapi emang benar sih kata Pak Ganta, selain Pak Ganta milih, Isyana ini juga merupakan murid yang berpotensi. Ya berpotensi juga bukan sekedar pintar ya, cerdas. Bukan mendewa-dewakan, bukan apa, bukan, tapi emang dari diri sendiri, dari saya, Isyana ini emang apa namanya ya, segi pemikirannya tuh dia sudah dewasa kayak gitu ya, dan juga dia itu cepat hafalnya saat dikasih apapun sama pak gurunya gitu ya. Mantap, tepuk tangan dulu. Oke, tadi di mana ya? Sampai mana tadi ya? Gimana sampai Waktu ini kan megang apa? kakak ingat nggak ulang tahun ke berapa dia waktu ini ya? Kan ada videonya tuh marching bandnya. Itu tak lihat Isyana jadi gitar pati ya apa itu ya? itu gitar pati sama mayoret. Itu sepatunya emang gitu ya? Gitu gimana? Tinggi gitu ya? Itu sepatu dance apa itu? Gimana bilangnya? Emang gitu. Oh, itu bagus sih nari gitu ya. Kakak sampai hafal nari-nariannya? Masa? Iya. Itu susah payah banget tau bikin Oh. tariannya. Gitar pati itu seperti apa sih? Kalau gitar pati setahu aku ya itu lebih ke orang yang ngasih kode buat musik-musiknya itu, misalnya kayak kan ada mungkin kayak ngemat gitu, misalnya kayak lagu-lagu kan biasanya ada mat Oke, tuh. gini ya. Ya itu Oh, berarti kayak kayak di upacara gitu ya? iya kayak ngasih kode, misalnya kalau naik tuh nadanya gimana, kalau gini tuh gimana gitu. Intinya gitar pati tuh kunci kode dari berjalannya penampilan. Itu kayaknya ribet banget kayaknya ya. Kan soalnya ngatur semuanya itu kalau gitar pati kan. Iya. Itu gimana sih tipsnya biar kita nggak lupa, biar kita bisa apa namanya, biar bersih manggungnya sama itu kan pas rame itu banyak yang kita pikirin kan, benar kan? Ya. Gimana sih rahasianya? Kalau dari aku sih, kalau misalnya buat ingat itu mungkin rajin-rajinin latihan, rajin-rajin diingat, dihafalin. Cuman karena waktu ini kan kayak hampir beberapa kayak gerakan-gerakan atau apapun itu kan aku yang buat, kayak aku yang mikirin sama teman-teman yang lain juga. Jadi karena emang udah dari diri sendiri, jadi tahu gitu kayak nggak gampang lupa jadinya, karena emang udah dari diri sendiri gitu taunya Dari diri gitu. sendiri ya. Tapi Isyana tahu nggak setelah Isyana jadi gitar pati itu siapa? Nah, sekarang bening. Bening. Emang Bening namanya ya? Iya emang bening. Tapi orangnya namanya. bening nggak? Bening. Bening ya?
Kelas berapa dia kalau boleh tahu? Kelas 7F. 7 nanti tak sepil Instagramnya Bening ya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaannya sana ya. Soalnya kan kita terus lihat sana ini. Karena udah selesai ekstra kan. Iya. Maaf lagi Pak Kanta. Oke. Kembali lagi ke pertanyaannya Isyana. Imut ya. Iya. Isi O apa imut apa imoet gitu. Imut. Oke. Nah, Isyana ini gimana ya? Kita kan semua harus dibicarakannya. Waktu Isyana kelas 7 sampai kelas 9 ada yang dikeselin nggak gitu? Apa B aja sih gitu? Kalau dari aku B aja sih ya, B aja soalnya ya. kayak nggak ada hal-hal yang bikin kesel-kesel banget gitu. Itu aja? Ya, Tapi dari kelas 7 sampai kelas 9 pas di angkatan di sana ada cowok apa nggak ikut marching band? tapi dari dulu emang jarang sih cowok ikut ya, nggak ada cowok. Tapi waktu itu sempat ada yang pengen cowok jadi mayoret, cuman nggak tahu kenapa nggak jadi. Padahal udah dapet latihan sekali atau 2 kali gitu. Tapi sebelumnya maaf ya ada suara gugup. Ini kan temanya bumi. Kan akan indah pada bumi ngerti ya kan? Iya, Kayak iya. ada dedaunan, ada suara gugup, ada suara burung. Oh, kan. Oke, lanjut ya. Kedengaran nggak ya sih ya? Pas Isyana kelas 9 itu Isyana kan ikut sekali aja. Heeh. Itu video terakhir Isyana. Yap. Sedih nggak? Harus jujur, nggak boleh bohong. Ya, kalau dibilang sedih sih sedih ya, karena emang udah dari kayak gimana ya, kayak udah jadi apa ya, saya bilang udah jadi kebiasaan gitu loh. Karena emang dari baru kesini sampai udah mau lulus itu masih stay di marching band gitu. Jadi kayak Udah jujur melekat gitu ya. jujur kangen gini sih, kangen pas latihan gitu, karena kan biasanya latihan sampai malam nyiapin ini itu bareng-bareng itu. Tapi emang dari kakak pribadi ya, pengalaman yang sangat-sangat seru, menantang gitu pas latihan malam tuh ya, benar kan? Ya kan, wih, sampai kakak pernah dimarahin sama orang tua murid. Itu di kejadiannya di belakang patungan desa. Tepat pukul jam 8 saat itu kan udah mau pulang itu kan isi gerimis hujan. Datang ibu-ibu pakai mantel dia, ditanyain kakak, di mana anak saya ya? Kok nggak pulang-pulang jam segini? Kalau ekstra terus ini kan kasihan jadi orang tua was-was gitu. Maksudnya ibu benar sih kan itu, tapi kan gimana ya? Kalau nggak latihan kayak gitu kan nggak inget jadinya, kita tampilnya kan nggak semaksimal pas kita manggung, sorry, Tampil. pas tampil di hari H gitu. Jadi FYI ya guys, sebenarnya latihan malam-malam itu bukan dari kakak-kakaknya yang nyuruh, tapi emang kesepakatan kita. Dan jadi Coba kesadaran dari diri sendiri, klarifikasi. mungkin klarifikasinya sama orang tua sendiri. Jadi kayak bilang, misalnya kayak aku Ya, di bener latihan tuh, harus gini-gini gitu dibilang, sampai ya. jam segini, soalnya gini-gini. Emang udah kesepakatan teman-teman kayak gini gitu. Gitu guys, oke? Aman, pokoknya santai. Jadi untuk kakak pribadi sama Pak Ganta, kalau mau latihan malam itu minta izin ke orang tua dulu ya kan, benar kan ya? Agak sana juga gitu, apalagi kan cewek pasti was-was orang tua gitu, betul kan? Betul. Lanjut lagi, ini durasinya mau 10 menit aja sih, tapi nggak tahu berapa menit nih. Oh, udah panjang kayak Udah panjang banget. kayaknya ya, biarin aja lah. Untuk Isyana pengalaman pribadi, rating dari 1 sampai 10, sukanya ikut marching band apa itu berapa sih ratingnya? Ya 8,5. 8,5. Sisanya ke Sisanya ke hatimu. Enggak, bercanda. ke hatimu ya. Ingat itu, ke hatimu. Kalian yang cowok-cowok yang nonton ini, ke hatimu katanya kan kita udah undang bintang tamu di Esaba. Oh. Sisanya itu
kan aku ikut organisasi yang lain gitu ya, kayak nggak ini aja terus. Tapi kakak nggak berani ya nanyain organisasi Iya. yang di luar ini, cukup di sini aja. Iya gitu. Kan takut nanti gimana gitu. Iya. Oke, lagi lanjut ya. Apa ya? Kalau tadi udah tak siapin tadi pertanyaannya untuk Isyana. Buat penutup deh aku yang nanya ya. Oh iya, boleh boleh. Oke. Udah penutup ini ya? Udah. Tidak mau selesai ya? Ya, Oh, iya. biar Dari teman-teman Isyana gak aja ya? bosan juga ya dengerin ya. Iya, iya. Jadi aku mau nanya sama kakak ya. Kakak di sini kan kalau di Udah ya, dia? belum. Oke. Kalau dibilang pembina ekstra kayak Kak Ganta juga bukan gitu kan. Terus kakak juga kayak bantu-bantu di sini. Sebenarnya apa sih motivasi apa sih motivasi kakak? Kelewatan. Kakak bisa bisa ikut di sini dan kayak mau setia gitu loh nemenin marching band gitu. Oke, ini yang ditunggu-tunggu pertanyaan sebenarnya. Tapi Isyana mumpung ngasih pertanyaan ke kakak, pas waktunya. Dulu kakak kenapa bisa jadi videografer gitu? Dulu kakak sering buat video-video di rumah, kayak video motor kayak gitu kan, entah di halaman. Nah, kakak habis itu setelah berapa bulannya melalilah lancong ke rumah Pak Ganta, Pak Guru kalian, Pak Guru kakak juga. Ya. Di sana kakak liatin video kakak gitu. Terus Pak Gantanya bilang, wow, bagus nih gitu. Coba nanti next ikut ke Simpe gitu. Kalau bahasa Balinya, ikut nanti ke Simpe ya deh gitu. Oh iya Pak Jus, kan gitu kakak. Nanti kita saling belajar, saling gini. Oke siap. Sambil lihat cewek gitu katanya kan banyak Parah. tapi Pak Gantanya gak ada cewek untuk kita bisa menambah wawasan. Bagus maksudnya. Kan ketemu banyak orang, Pak Ganta nyuruh biar mental kita kuat, biar pede gitu. Oh siap, boleh. Nah, pertama kali itu ikut di sana kelasnya ya guys ya. Apa lagi pertanyaannya, lupa no? Kenapa bisa setia? Maksudnya sampai sekarang kan? Karena itu dah kakak sendiri jujur dapat pelajaran dari itu dah, maksudnya Pak Ganta diajak sering kakak ketemu kalian, ketemu adik-adik, jadinya kakak itu semakin pede, entah di sini entah di luar, itu berpengaruh sebenarnya. Kakak waktu ini pernah ngobrol di depan banyak orang dan itu terbukti gak gugup sama sekali. Tepuk tangan untuk Pak Ganta. Oke. Apa lagi ya? Udah Itu aja. itu. Pokoknya terima kasih untuk Pak Ganta. Terima kasih untuk Isyana juga Terima kasih ya. semuanya, terima kasih Tepuk Marching Band, tangan terima untuk kasih Isyana semuanya. kayaknya. Ini biasanya mengambil alih host kali ini. Jadi sekian pembicaraan kita hari ini dikarenakan sudah mau petang ini harinya. Jadi Iya, kita betul. cukupkan agar teman-teman juga tidak bosan. Jadi Terima kasih terima kasih. untuk Bumi. Next kita akan mengundang siapa ya bagusnya? Untuk dari kakak. Sedikit ya. Dari sana kakak tanya, bagusnya siapa sih diundang? Soalnya kan dari Bumi ini maunya semua diundang. Semua? Ya, Pakai entah absen? dari boleh kalau mau ya, bener ya. Nggak tahu. Untuk Pak Kepala Sekolah. Gimana kalau ngundang Kak Gantanya aja? Wih, nggak Kan mau biar dia. gurunya juga Nggak mau ikut. sih dia nggak mau sih. Tapi soalnya kakak sama Pak Ganta maunya ngundang bukan dari adik-adik aja ya, Heeh. tapi entah dari nanti temannya adik, mungkin dari SMP mana, SMA mana boleh diundang semuanya. Oke, Pak gurunya mungkin, walinya mungkin, oke ya itu. Coba sekarang jadi host Pak. Ya siapa aja nanti. Kata-kata untuk menutup. Terima kasih Om Sati. Santai. Thank you. Oke, bye-bye.